Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 944 terkepung. Kota pusat Gunung Tianling, Istana Awan. Dalam kabut putih tebal di depan istana, ada seseorang dan seekor binatang tergeletak di tanah tak sadarkan diri. Mereka masih memiliki tanda-tanda vital, tetapi seiring berjalannya waktu, pernapasan mereka semakin lemah. Orang dan binatang ini adalah tubuh Dimas Wu dan Taoti. Tidak jauh dari tubuh mereka, ada bola bercahaya transparan, yang memancarkan fluktuasi energi yang sangat aneh dan kuat. Dengan fluktuasi energi ini, lingkaran cahaya yang tersebar kadang terang dan gelap, seolah-olah ada kemungkinan musnah kapan saja. Tiba-tiba, pada bola transparan bercahaya, sedikit warna gelap tiba-tiba muncul. Kegelapan ini menyebabkan ruang bola menjadi keruh dalam sekejap. Warna-warna gelap, dengan kekuatan angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran, dengan cepat menyebar ke seluruh bola bercahaya, membuat bola besar ini menjadi sangat gelap. Bola gelap ini, seperti matahari yang bermekaran dengan cahaya hitam dan membara. Bola cahaya transparan itulah yang mengurung jiwa Dimas Wu dan Taoti. Dengan kekuatan jiwanya sendiri, Dimas Wu membakar 3 karakter Prison of Spirit, terus bertabrakan dengan keras dengan bola cahaya transparan. Ruang di dalam bola cahaya ini menjadi panas, gelap, dan keruh. Dimas Wu terus membuat tenaga, terus memukul bola cahaya yang sangat besar ini. Setelah beberapa saat, hanya mendengar suara, boom, sesuatu sepertinya meledak, seluruh ruangan tiba-tiba mengalami guncangan besar. Dimas Wu akhirnya mematahkan belenggu bola cahaya transparan itu. Bola gelap tidak lagi memancarkan cahaya hitam, seolah benar-benar mati. Sebuah celah terbentuk pada bola tersebut. Kemudian 2 jiwa terbang keluar dari celah tersebut, seperti 2 titik fluoresensi, berputar-putar di udara beberapa kali, akhirnya jatuh ke tubuh seseorang dan seekor binatang di bawahnya. Jiwa Dimas Wu dan Taoti telah kembali ke tubuh masing-masing. Dimas Wu, yang awalnya dalam keadaan koma sekarat, tiba-tiba membuka matanya setelah jiwanya kembali, cahaya tajam melintas di matanya. Dia bangkit dengan cepat, mengarahkan pandangannya pada arah Taoti tidak jauh darinya. Taoti juga perlahan membuka matanya, dia bangkit dengan susah payah, kemudian menatap Dimas Wu. Pada saat ini, Dimas Wu dan Taoti memunculkan rasa lega di mata mereka. Jiwa mereka hampir musnah di Prison of Spirit. Untungnya, Dimas Wu menemukan jalan keluar, membakar 3 karakter kata Prison of Spirit, terus menghantam tempat ini, akhirnya memecahkan senjata kaisar bola cahaya, celah yang besar memungkinkan jiwa melarikan diri. Begitu jiwa kembali ke tubuh, Dimas Wu dengan jelas merasakan kelemahan tubuh. Dia yakin, jika jiwanya terperangkap oleh bola cahaya selama beberapa jam, tubuhnya kemungkinan besar akan menjadi mayat. Jika pada saat itu jiwanya lolos, juga tidak bisa kembali ke mayat. Karena jiwa dan raga telah dipisahkan untuk waktu yang lama, Dimas Wu masih sedikit tidak nyaman ketika dia kembali. Keadaan seluruh tubuhnya tidak menentu, tetapi dia menambah sedikit nafas, membiarkan darah dan kekuatan mengalir, membiarkan keadaan jiwa stabil, segera tubuhnya pulih seperti semula. Taoti berbeda, daya tahan fisik dan kemampuan jiwanya jauh lebih lemah dari Dimas Wu. Setelah jiwa lemah dan badan lemah tergabung, tanda-tanda vitalnya masih labil, sangat sulit untuk berdiri, jadi setelah berdiri beberapa detik, ia jatuh kembali dan duduk kembali, kemudian, ia hanya duduk di tanah seperti ini, mengatur nafasnya dan melakukan latihan dalam hati. Dimas Wu tidak mengganggu Taoti, setelah sembuh, dia melangkah langsung menuju bola cahaya transparan. Bola cahaya transparan dipecahkan oleh Dimas Wu. Itu benar-benar kehilangan kekuatannya. Itu telah menjadi hiasan sederhana, tidak lagi memancarkan fluktuasi energi yang begitu agung dan kuat. Tentu saja, Dimas Wu tidak dapat merasakan aura pembunuh yang ganas. Sekarang melalui bola cahaya transparan ini,
dia dapat dengan jelas melihat pegunungan bergulung di depan dan istana mewah di puncak pegunungan. Melihat pemandangan ini, energi iblis di tubuh Dimas Wu mulai menjadi gelisah Iyagi, seolah-olah dia harus keluar dari tubuhnya. Dimas Wu dengan kuat menekan tenaga ini, dengan hati-hati mengamati sekeliling, memastikan bahwa tidak ada fluktuasi energi yang aneh di sekitarnya. Dia perlahan menjadi tenang. Dia tahu bahwa bola cahaya transparan ini adalah penghalang jalan terkuat yang didirikan oleh Istana Awan. Sekarang bola cahaya transparan tersebut telah gagal. Dimas Wu percaya bahwa jalan di depan Istana Awan tidak Iyagi sulit. Dia tidak sabar untuk membobol Istana Awan, tetapi keadaan Taoti belum dipulihkan. Dimas Wu hanya bisa menunggu sebentar. Setelah menunggu sekitar setengah jam, akhirnya Taoti selesai mengatur nafasnya, berdiri, segar, dan pulih dengan baik. Tanpa penundaan, Taoti segera berjalan ke sisi Dimas Wu, memandang jauh ke Istana Awan di gunung di depan. Untuk Taoti, jalan ke depan masih belum diketahui, tidak diketahui berarti kesulitan dan bahaya. Lah tahu bahwa Dimas Wu telah menjadi sangat luar biasa, tetapi kekuatan Istana Awan ini tak tertandingi. Taoti tidak yakin, apakah Dimas Wu dapat menerobos melewati level ini. Hatinya masih dipenuhi perasaan gugup. Ketika Dimas Wu melihat kedatangan Taoti, dia langsung bertanya dengan prihatin, "Kamu baik-baik saja, kan?" Taoti menjawab dengan jujur, "Aku baik-baik saja, bisa melanjutkan perjalanan." Dimas Wu mengangguk dan berkata, "Baiklah, ayo." Setelah berbicara, Dimas Wu melangkah maju ke Istana Awan yang menjulang tinggi. Taoti mengikuti di belakang. Dimas Wu melangkah maju perlahan. Kali ini, mereka tidak menemui penghalang jalan Iyagi, tetapi roh malaikat di sepanjang jalan selalu kuat. Kabut putih memenuhi langit, pemandangan di depan sangat megah. Istana Awan memang seperti istana surgawi, megah, mewah, dan tinggi. Pegunungan yang banyak juga luar biasa dan indah. Setelah Dimas Wu mendekati pegunungan, ia menemukan bahwa tempat ini memiliki energi langit dan bumi yang sangat kuat. Di sekitar pegunungan, tampaknya ada banyak larangan dan penghalang yang sangat indah dan kuat, untuk mengisolasi wilayah ini dari dunia luar. Pegunungan dan Istana Awan, dikelilingi oleh aura malaikat yang kental, membentuk kelompoknya sendiri, memimpin jalan. Istana Awan ini terlalu luar biasa, kita ingin memasukinya, benar-benar sesulit menaiki langit. Menghadapi istana yang megah ini, Taoti tidak dapat menahan perasaan bahwa dia sangat kecil. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah ia mampu melewati pertempuran. Adapun mengenai Dimas Wu memiliki berapa persen keyakinan untuk berhasil, Taoti juga tidak jelas. Intinya, ia tidak memiliki keyakinan di dalam hatinya. Dimas Wu tidak berbicara, hanya tetap diam, terus bergerak maju. Taoti tidak Iyagi banyak bicara, diam-diam mengikuti Dimas Wu. Di bawah kepemimpinan Dimas Wu, mereka berhasil melewati penghalang terlarang dan melintasi pegunungan, hampir dipenuhi awan dan kabut, sebelum sampai di gerbang Istana Awan. Istana Awan adalah kekuatan regional yang sangat kuno dan kuat, di Gunung Tianling, itu pasti tidak ada duanya. Pada saat ini, Istana Awan akhirnya muncul di depan Dimas Wu dan Taoti, tidak Iyagi ilusi dan terpencil, itu tepat di depan mata, terlihat dan nyata. Istana yang menjulang tinggi itu mengejutkan hati Taoti. Bahkan gerbang istana pun megah, plakat batu di atas gerbang itu diukir dengan megah karakter Istana Awan. Tanpa disadari detak jantung Taoti bertambah cepat, letaknya begitu dekat dengan Istana Awan, sepertinya tinggal selangkah Iyagi untuk memasukinya, tapi di dalam hatinya masih belum ada keyakinan. Dimas Wu berhenti di depan gerbang, ia merasa bahwa gerbang ini seperti tembok kota penghalang yang memotong segalanya. Di seberang gerbang yang tertutup ini, Dimas Wu tidak dapat mendengar suara apapun dari dalam Istana Awan, bahkan sedikit nafas pun tidak bisa dirasakan. Dimas Wu menahan pikirannya, mengerutkan alisnya, diam-diam mengaktifkan pikiran spiritual, menjelajahi pemandangan di dalam gerbang, tetapi di saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba terkejut. Gerbang istana ini,
secara tak terduga dapat mengisolasi kekuatan pikiran spiritualnya. Ketika pikiran spiritual mencoba untuk menembus gerbang, pintu ini langsung memantulkan pikiran spiritualnya kembali, seolah-olah diam-diam memperingatkan Dimas Wu. Taoti juga merasakan keanehan, dia panik dan berkata, adakah penipuan? Setelah digigit ular, takut dengan tali selama 10 tahun, dengan pelajaran dari pentagram tak terlihat sebelumnya dan bola cahaya transparan, Taoti sekarang sangat waspada dengan istana awan. Dia merasa, ada yang aneh dari pintu ini. Dimas Wu melihat ke pintu dan berkata dengan ekspresi serius, kamu mundur sedikit, aku akan membuka pintu. Bahkan jika pintu ini tidak biasa, Dimas Wu tidak berniat untuk mundur. Apapun yang terjadi, dia akan menerobos istana awan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dimas Wu, dia segera mundur, pada saat yang sama berkata pada Dimas Wu, hati-hati. Dimas Wu mengangguk, lalu 2 langkah ke depan, dia diam-diam mengerahkan kekuatan, seluruh tengahnya terkondensasi di telapak tangannya, kemudian dia membanting telapak tangannya ke gerbang istana awan. Boom! Tenaga yang dahsyat menyerang dalam sekejap, langsung meledak di pintu yang tertutup, pintu yang tampaknya tidak bisa dihancurkan, terbuka dalam sekejap. Ekspresi Dimas Wu sedikit tercengang, ada kilatan keterkejutan di matanya, tetapi saat berikutnya, wajahnya membeku yagi, karena, begitu pintu terbuka, dia melihat bahwa di dalam pintu ini, dipenuhi dengan orang yang memakai baju besi putih. Mereka seperti sekelompok tentara surgawi dan jenderal, menunggu di dalam istana awan, menunggu kedatangan Dimas Wu. Ketika sosok Dimas Wu muncul di mata mereka, sekelompok tentara surgawi dan jenderal, segera memandang Dimas Wu dengan tatapan seperti elang, mata tajam yang tak terhitung jumlahnya, penuh dengan udara dingin dan keras, dan tekanan yang mengerikan. Gemuruh. Pada saat yang sama, suara langkah kaki yang menginjak tanah terdengar, suara gemuruh itu seperti guntur teredam yang membombardir dunia, sosok yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari belakang Dimas Wu dan Taoti. Dimas Wu dan Taoti, langsung dikelilingi di depan dan belakang, menjadi kura-kura di dalam guci. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.